Oke, assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Gimana kabar, Prof? Baik, Dinda, apa kabar? Dinda. Jadi gini, Prof. Alhamdulillah saya sehat juga, Prof. Jadi saya Ridwan dari Lembaga Desa Riau, ya mau wawancara lah, Prof. Prof ada waktu tak? Boleh. Tak. Apa yang ingin diwawancara ini, Dinda? Gini, Prof. Prof kan udah profesor nih. Oh iya. Udah menjabat, udah berapa tahun tuh, Prof, sekarang tuh total? 2007 2008. Nah, 2007 2008. Prof juga masih sibuk ngajar, masih sampai sekarang masih lah, Prof ya. Insya Allah kalau panjang umur dan sehat badan kan. Alhamdulillah. Jadi inilah saya mau tanya-tanya nih, Prof. Apa proses Prof itu untuk dapat gelar profesor itu apa, Prof? Oh gitu. Jadi ginilah Dinda. Jadi filosofi hidup saya sesuai dengan pertanyaan Dinda itu. Enak. Kan Allah sudah katakan, hei Adam, sebutkan semua benda yang ada di muka bumi ini, kaji dan gali. Jadi kaji dan gali ini artinya kita menggali ilmu, menggali keterampilan, menuntut ilmu, menuntut pengalaman-pengalaman lain di alam semesta ini. Kenapa? Di alam semesta ini kan banyak fenomena yang harus kita pelajari, yang harus kita teliti, yang harus kita evaluasi, yang harus kita gapai. Nah, gitu juga sampai kepada Rasulullah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, artinya baca, galilah ilmu, tuntutlah ilmu itu. Jadi dalam menuntut ilmu ada dua filosofi, harus seimbang, ilmu dunia dan akhirat, kan begitu ya. Ya kan. Nah, dunia kita kaji semampu kita, mau sampai S1, S2, S3, mau sampai profesor, kan gitu. Itu kembali kepada individunya masing-masing, karena jalan hidupnya masing-masing. Kemudian akhirat juga. Jadi seimbang dia. Akhirat ini adalah untuk bekal kita selamanya. Selama dunia ini kan hanya sementara. Nah, rugilah bagi mereka yang tidak mau menuntut ilmu dunia, kalau hanya atau dunia saja akhirat tidak. Salah. Tapi akhirat saja tanpa dunia ini juga salah. Jadi harus seimbang. Ini yang kita maksud. Nah, karena ilmu Allah itu adalah lebih luas, lebih tinggi daripada ilmu manusia. Tidak ada satupun yang menandingi ayat-ayat Allah. Ya kan, apapun pangkat, derajat, gelar pun sebanyak mungkin di manusia yang ada di dunia ini tidak bisa menandingi ilmu Allah. Kita bisa baca dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah ataupun dengan sunnah Rasulullah. Ini salah kan tuh. Begitu luasnya ilmu Allah tuh, hanya kita segelintir kecil saja. Ya kan, jadi kalau kita letakkan air tangan kita, telunjuk kita di lautan itu hanya seberapa sih? Jadi kalau kita sujud dalam agama Islam itu kita akan sholat 5 waktu, tambah lagi sunat-sunat lain. Coba kita sujud, kepala kita sama tak dengan kaki kita. Kan begitulah. Begitulah kita. Jadi kita pun dalam konsep hidup saya itu dari dulu dengan konsep hidup saya dari dulu itu adalah ingat pada yang satu tadi. Saya hebat manusia, kita tidak boleh sombong. Jadi ada filosofi saya itu adalah padi dan apa itu padi dan apa itu lalang. Nanti saya jelaskan mungkin pada apalagi pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, jadi padi. Jadi padi itu begini. Orang yang punya ilmu dunia dan ilmu akhirat, dua-dua harus seimbang. Ya kan? Rugilah Anda kalau tidak menuntut ilmu dunia dan juga tidak menuntut ilmu Allah. Kalau Anda menuntut ilmu Allah, kalau jalannya juga tidak benar atau ilmu tidak benar, ya sama saja. Jadi dua-duanya harus benar. Ya, benar itu kesempurnaan hak Allah. Nah, oleh sebab itu padi sini semakin merunduk dia. Ya kan, jadi kita kalau dikasih ilmu hidayah, kalau para nabi itu kan wahyu. Jadi kita manusia ini mungkin ada semacam karomah, ada hidayah. Nah, kalau kita sudah dapat hidayah untuk menuntut ilmu dunia sampai gelar S1, S2, S3 dan profesor, itu suatu anugerah dari Allah yang patut kita syukuri. Begitu juga kita bisa diberi hidayah lagi oleh Allah untuk
ilmu akhirat. Karena ilmu akhirat itu yang paling tinggi, itu semuanya ada dalam Al-Quran. Kenapa sifat Allah itu ada 99, sifat Allah itu ada 20. Ya kan? Jadi apa itu wujud dan sebagainya. Jadi ada 99 punya Allah, satu cuma untuk kita. Kemudian ada 6666 4 kali itu ada milik yang ada dalam Al-Quran dari surat Al-Baqarah sampai Al-Anas. Nah, kalau kita paham itu, maka kita akan menjadi padi. Ya tak? Semakin merunduk. Semakin berilmu, semakin merunduk, dan tidak perlu juga terlalu menonjolkan diri. Nah, tapi kapan kita menjadi lalang? Kayak gitu, Dinda. Jadi kalau menjadi lalang itu begini ya. Ingat kisah Nabi Musa. Ya kan? Ingat kisah Nabi Sulaiman. Nabi Musa itu satu melawan Fir'aun, melawan bala tentara dan para tukang sihirnya. Tapi dengan kekuasaan Allah, dia bisa melumpuhkan semua. Kan begitu. Nah, dengan ayat-ayat Allah, falamma Musa itu bisihir, ya kan? Jadi dia bisa melemparkan tongkatmu, lakidaka fi jadikan, letakkan sini. Itu semuanya Fir'aun dengan para tukang sihir belantaranya kan hancur. Ya kan, satu. Itu pun kalau Nabi Harun itu ya hanya menemani aja, karena dia keluh untuk bercakap, ya Rabbi Roli Sadri. Itu telah filosofi ayat yang turun untuk membantu Nabi Musa. Nah, Karun saja hartanya banyak, terbenam juga. Jadi apa kata Allah? Aku angkat derajat seorang karena ilmu. Tidak ada dalam Al-Quran itu disebut Allah, aku angkat derajat orang karena jabatan atau karena harta. Karena sudah jelas, hampir 60-70% kisah Fir'aun itu dengan Karun itu ada dalam Al-Quran. Karena Fir'aun itu memegang jabatan puluhan tahun, ribuan tahun. Begitu gak Karun hartanya. Jadi kalau dia, makanya Allah dalam Al-Quran itu, aku angkat dari seorang karena ilmu, mulai dari Nabi Adam sampai ke Yunus Amin, sampai ke Rasulullah. Nah, itu yang harus kita pahami untuk menjadi padi. Begitu kan Nabi Sulaiman. Siapa yang tak kenal Nabi Sulaiman yang bisa menguasai kerajaan timur barat? Dia seorang pemerintah yang bisa menguasai timur, barat, selatan, utara. 4. Ya kan? Timur, barat, selatan, utara. Semua dia kuasai. Sampai Ratu Balkis pun tergancang jatuh cinta sama beliau kan. Jadi itu tetap dia rendah hati. Begitu juga Nabi Musa tadi. Begitu juga sampai kepada Rasulullah. Ya kan? Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, ingat itu perang Badar. Dengan 100 orang bisa mengalahkan ribuan orang karena pertolongan Allah. Ingat perang Uhud. Ya kan? Nah, kapan dia jadi lalang? Ketika Nabi Musa terdesak melawan Fir'aun dan melawan para tentara dan para tukang sihir. Itu petunjuk Allah ya, melalui malaikat juga mungkin ya. Ya kan? Disitulah ditunjukkan suatu lalang, artinya ada kesombongannya juga bahwa aku ini nabi katanya kan. Tidak percaya juga, begitu juga para nabi lainnya. Ya kan, saya kan tidak pernah mengatakan aku ini profesor, kan tidak. Kalau tanpa terdesak saya tidak akan menyampaikan seperti itu, karena saya sudah tahu filosofinya para nabi itu. Begitu juga Nabi Sulaiman, dia tidak percaya juga dia bisa mengangkat kerajaan untuk Balkis itu ya kan dengan sekejap mata ke kerajaan Nabi Sulaiman, sehingga jatuh cintanya Ratu Balkis itu ke Nabi Sulaiman, sehingga dia masuk ke istana Nabi Sulaiman itu mengangkat kainnya atau roknya dan sebagainya. Disangkanya banjir tapi begitulah berkilatnya kuasa Allah kan. Tetap dia terdesak sama itu, dia nunjuk kesombongan dia buat itu nabi. Itu disebut lalang. Jadi kita tidak boleh jadi lalang terus, tapi kita harus tetap padi. Begitu juga Rasulullah. Ya kan, ketika Rasul menyampaikan wahyu dari Mekah sampai ke Madinah, kemudian sebentar ke Ethiopia, balik lagi. Ya kan, dizolimi oleh kaum Quraisy itu, kemudian berdirilah masjid pertama, Masjid Kuba, ya kan. Tapi dia tetap mengatakan dengan rendah hati. Tapi ketika kapan dia keras? Baca surat Muhammad. Dalam Al-Quran itu ada tuh, mungkin Bapak Ibu atau saudara yang paham dimanapun berada tentang Al-Quran itu ada tentang surat Muhammad. Ya, begitu kapan dia keras, tegas dan sebagainya. Kan? Akhirnya turunlah surat Al-Fat, surat kemenangan. Nah, itu satu
yang Adinda tanyakan tadi. Kemudian bagaimana S1, S2, S3? Itu saya punya filosofi seperti itu. Jadilah padi dan jadilah kapan jadi lalang. Nah, saya ketika saya sekolah, saya itu lebih banyak mandiri, Dinda. Kan gitu, Dinda. Nah, saya dari umur 6 tahun udah mandiri. Artinya mandiri bagaimana orang tua mengajarkan yang baik dan sebagainya kan. Nah, pada umur 13 tahun setelah tamat SD, ya saya jalannya hidup dengan sekolah, bekerja dan seterusnya, ya kan? Nah, tetap belajar. Ya saya tidak apa namanya punya mimpi-mimpi yang muluk-muluk, tapi saya punya target. Kan begitu. Itu yang waktu ketika saya di S1 pun, saya jujur saja, saya punya dari SMA tuh ya memang sudah kreativitas juga, baik sekolah mau ikut organisasi. Kemudian di S1 saya pun gimana ya, apa kata Allah, aku berikan sesuatu sesuai dengan kemampuanmu, sesuai dengan pekerjaanmu. Nah ketika S1 saya kan punya cita-cita dulu lain, karena kan saya IPA, saya dari SMA itu kan IPA, ya IPA, artinya saat itu ada IPA IPS, tidak seperti sekarang. Nah sebenarnya saya dulu kan pengennya jadi dokter karena sedang biologi kan gitu. Tapi ya mungkin Allah berkehendak lain, kita pengen yang A, kemudian Allah kasih yang Z, ya syukuri aja, jalani aja. Kemudian saya ya alhamdulillah, tak apa saya September 87 saya jadinya mengambil ikut Spenmaru, lulus lah saya di di bahasa Inggris S1. Ya September itu ya, sebelumnya saya juga pernah, tapi yang mungkin hanya sekedar apa. Sebenarnya bekal saya di bahasa Inggris itu ya di SMA aja gitu kan. Tapi karena saya ingin sungguh-sungguh dengan keteguhan bahwa ini bahasa asing, ya mungkin saya amati aja. Nah semester 1 saya coba, loh susah kali bahasa orangnya. Kayak begitu, tapi dengan kemauan ya alhamdulillah pas semester 2, karena dulu susah juga, nilai susah, ya kan, tugas banyak dan sebagainya kan begitu. Biasalah pada zaman-zaman 90 ke bawah itu, ya kan, semuanya manual banyak kan. Jadi sekarang kan sudah banyak IT. Nah pada semester 1 saya coba berusaha mengikuti teman-teman ya dari 40 orang atau 2 kelas. Alhamdulillah pada semester 2 saya dapat beasiswa. Ya kan? Nah, mungkin saya itu udah semester 1 tuh saya sudah mulai ngajar, Dinda. Ngajar, saya buka les, beranikan diri ikut ngajar di tempat teman dan sebagainya kan. Dari rumah dari satu lembaga ke lembaga lain, akhirnya saya bisa membuka lembaga sendiri. Kemudian saya dapat beasiswa tuh, ya saya aneh juga, saya dapat beasiswa yang mungkin nilai saya kompetitif. Nah itu kan beasiswa terbatas loh. Bagi semuanya kan sentralitis saat itu, ya tidak seperti otomotif daerah ini sekarang. Kemudian gini, ya di antara satu prodi itu, satu fakultas tuh mungkin sekian orang. Tapi alhamdulillah dengan kompetitif saya dapatlah saya pada awal semester 2, ya kan. Nah beasiswa itu saya peroleh ya, saya gunakan untuk beli buku, tapi saya bekerja. Jadi uang beasiswa untuk ini, uang kerja begini, ya kan. Nanti bahkan saya bilang sama para orang tua dan saudara sebagian, ya jangan dibantu dulu, nanti kalau saya kepepet mungkin saya akan apa. Jadi saya kuliah, bekerja, organisasi. Nah saya aktivis kampus S1, ya kan, baik di prodi maupun di fakultas, bahkan saya lintas fakultas. Saya sering berkomunikasi sama kawan ketika saya belajar bersama-sama. Ada belajar mandiri, belajar kelompok. Nanti saya lagi bekerja saya ikut organisasi. Kadang-kadang tidur tuh biasa lah kalau 1 jam 2 jam. Ya, nah pada saat itu saya hobinya kan, kalau dari SMA akhir itu hobinya menulis puisi. Kemudian pada S1 tuh saya termasuk aktivis ya, biasa kritis, menulis di media-media massa, bahkan media kampus gitu kan. Saya sudah menulis, ya kan. Ya media lokal dan sebagainya untuk menambah wawasan saya. Jadi dari hasil tulisan tuh ya bisa ada yang dikumpulkan, ada yang terkumpul di komen, ada yang tidak, kan begitu. Nah itu pada S1.
Nah ketika saya mencapai S1 saya harus punya target. Karena di S1 itu kan 14 semester. Kalau lewat itu berarti DO. Nah saya ya alhamdulillah ya kan tetap kuliah, tetap belajar. Kapan saya tidur, kapan saya belajar. Biasanya kawan tidur malam tuh baru saya belajar kan begitu. Nah saya kadang kerja pun dari pulang kuliah jam 3, jam 4 nanti saya ada kerja, pulang lagi itu saya tuh ada kerjaan juga, kerjakan PR dan sebagainya kan. Nah tidurnya jam berapa? Ya paling-paling saya tidur sebentar jam 12 sampai jam 2 bangun lagi dan seterusnya. Ya itu apa namanya kebiasaan saya. Nah kebiasaan saya Linda, jadi saya begini. Nah ketika itu saya punya target. Ini kan 14 semester, semakin lama-lama di kampus banyak keluar uang. Ya kan? Stres bikinnya. Kan begitu kan? Nah, saya punya target kalau 14 semester bisa nggak saya menyelesaikan di bawah 14 semester. Nah, kalau orang bisa selesai misinya 4 tahun, 5 tahun, bisa nggak saya di bawah 4 tahun ataupun begitulah kira-kira kan? Ya, itu target saya. Jadi saya tidak hanya mimpi, tapi dengan sikap dan tindakan saya dengan sungguh-sungguh. Ya alhamdulillah saya bisa menyelesaikan di bawah target dari tolak ukur yang 14 semester tadi. Paling ya saya gimana ya mengatakan ya paling tidak 7 semester pun saya sudah selesai gitu. Gitulah kira-kira ya. Semester dengan tunggu wisuda itu kan lama. Kadang-kala pada zaman itu kan ya sama manual semua. Sebab susah, fotokopi pun susah ya. Nah itu pertama. Nah saya di samping saya jadi mahasiswa S1 Dinda, saya aktif ikut kompetisi. Saya pernah juara pidato antar mahasiswa 3 kali, juara 1 terus, juara umum. Nah, itu saya, 3 kali tak berapa kali tuh ya dokumennya masih apa. Kemudian saya pernah juara festival pop singer, juara 1 juga saya umum kan. Ya dari situ kan dapat juga lah duit, sertifikat, piagam ya. Kemudian saya pernah juara kuis. Ya kan, ada kuis matematika, ada kuis yang dalam bahasa Inggris. Itu antar mahasiswa juga, antar perguruan tinggi. Antar perguruan tinggi, saya juara 1 dengan tim saya dengan kawan 3 atau 5. Jadi ada berapa kali juara kuis, juara pidato dan juga juara game gitu ya, game yang menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Nah, tapi kontennya itu varies of the field of the sciences. Ilmunya bervariasi. Tidak hanya kita menggunakan bahasa Inggris, bisa matematika, bisa fisika, bisa dia itu seperti politik, pendidikan dan sebagainya ya kan. Nah itu yang saya selalu aktif. Jadi ya di samping belajar, bekerja, ikut aktivis kampus, ikut kompetisi, ya kan. Kemudian juga ikut seni ya dan seterusnya. Jadi waktu saya jarang kosong. Ya kan, jarang kosong. Artinya ini bukan untuk membanggakan diri, menyombongkan diri, paling tidak ini kan untuk memberikan motivasi. Motivasi. Karena ini ada pertanyaan-pertanyaan dari wartawan kita, dari apa? Dari Lembaga Riset Riau kita. Itu S1. Nah, ketika saya sudah S1, saya kan S1 itu sudah ada asisten juga. Oh, Prof udah jadi asisten. Ada asisten membantu dosen. Nah, kemudian bagaimana ya akhirnya saya punya lembaga sendiri. Pernah juga saya dikontrak di satu perusahaan, pernah saya kontrak mengajar di beberapa tempat kan gitu. Nah akhirnya saya tahun 91 diangkatlah saya jadi dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Pekanbaru Riau. Itu baru selesai S1 berapa ya? Ya, Universitas Islam Riau kan. Nah, itu jadi Prof ngajar di UIR baru saya S1 udah ngajar di UIR tuh Prof tuh? Belum wisuda saya dipanggil karena setelah pada saya itu saya juara pidato. Juara pidato bahasa Inggris. Nah, jadi waktu juara pidato bahasa Inggris antar mahasiswa antar universitas, kemudian juga dapat piala dan penghargaan dan sebagainya dan kuis. Ya, pada saat itu almarhum rektor kita salah saya Parawi Kunin saya itu dia suruh saya ke kampus. Akhirnya seminggu 2 minggu saya udah punya ngurus lembaga, ngajar sana sini ya kan. Private ya, cari duit lah, banyak juga dapat duit banyak. Ya kan, di kontrak sana kontrak sini ya, di instansi dan sebagainya. Akhirnya apa Dinda? Ya coba
kamu ngajar jelas ini, kata Pak Rektor. Ya saya datang. Setelah mulai saya mengajar, saya belum sudah, saya bilang kan, ya tidak apa-apa, kamu ngajar di sini. Tahun 92 awalnya saya sudah mulai ngajar di universitas swasta kita ini. Nah, tahun 93 ada kompetisi antar umum dan para dosen untuk untuk pidato bahasa Inggris lagi. Saya ikut. Ternyata saya pula nomor 1 lagi. Di situ ada juara pidato antar umum dan para dosen, juga termasuk para mahasiswa antar universitas. Saya juga yang dapat juara 1. Tadi juara 1 pidato di antar mahasiswa universitas berapa kali, kuis kan. Kemudian juara seni dalam bidang lagu pop, ya kan. Kemudian juga ada kesempatan lagi ya. Ikutlah saya. Dan menulis karya ilmiah. Sampai saya juga menulis suatu buku yang dari 89 itu terbitlah sebelum saya wisuda. Buku pertama saya itu ya Practical English Grammar. Itu dengan halaman 155 halaman. Saat itu kan tidak ada komputer. Hanya mesin ketik gitu. Ya kan? Jadi itu buku pertama Prof lah ya. Itu buku pertama saya tahun 91 sudah terbit. Mungkin sekarang udah berapa tahun, udah banyak dipakai juga, mungkin berapa kali cetak itu. Tuh, jadi saya tidak kosong. Ya kan? 93 saya 92, 93 saya dapat juara pidato bahasa Inggris umum tadi, saya kan dikirim ke Singapura. Artinya sanalah sebagai hadiah kan ke Singapura, kunjungan ke universitas sana, ke mana dan sebagainya lah, ya kan, dari Pemda itu yang adakan Pemda dan Kaltek kalau nggak salah dulu kan di Pekanbaru kan. Nah kemudian itu S1, ya kan. Nah S2 saya ke S2. Ketika saya ingin berangkat S2, saya dapat beasiswa dari Kiku University Osaka, Jepang. Saat itu saya sudah beri jabatan ada 5, 6, 7 jabatan lah di kampus. Bahkan saya ikut beberapa organisasi di eksternal sosial. Karena mungkin banyak kekosongan, dapat beasiswa 93 saya belum kasih berangkat. Jadi saya pending, ya kan? Saya tunda untuk berangkat ke Jepang. Nah 94 saya ikut kompetisi lagi di beasiswa kalau salah Auset New Zealand dan Australia ya. Nah dapat juga, tapi saya belum bisa berangkat. Dapat beasiswa juga karena keinginan saya untuk S2 tadi. Nah pada tahun 95 September ada 2. Satu saya terima di Jawa dan satu saya terima di Malaysia gitu kan. Tapi saya pikir nih kalau nggak sekolah lagi S2 kapan semua sekolah? Kalau saya juga ini nanti kepentingan saya kan bukan untuk pribadi saya, ya kan. Tapi paling tidak itu visi saya itu bisa untuk kepentingan semakin banyak S2 di kampus ini, kampus kita ini kan, ya apalagi pada saya itu tahun-tahun 90 ke bawah itu kan belum banyak S2, S3, kan begitu. Nah tahun 97, ya alhamdulillah kan. Jadi tadi S1 saya di bawah target bisa selesai, ya kan, di bawah target, kan begitu. S2 juga gitu, ya kan mungkin banyak berbagai cobaan juga kan, namanya hidup kan, gelombang kehidupan. S2 selesai saya 97 September itu belum bulan lagi wisuda. Nah 98 ingin lanjut lagi, terjadi resesi ekonomi dunia termasuk reformasi kan. Iya. Nah tak boleh lagi sama kampus, harus mengabdi lagi 5 tahun. 97 itu Prof ya? 97 akhir itu saya mau sekolah lagi. Ada 2, pertama reformasi dengan resesi dunia, keuangan dunia kan termasuk Indonesia imbas. Kemarin itu Prof ya? Benar. Kemudian di kampus juga harus ngabdi 5 tahun lagi, ya kan, harus kasih ini jabatan. Ini saya bilang udahlah, mungkin tak jadi S2, tapi saya tetap aktif di kampus dan aktif di eksternal. Ya sebagai pengurus partai, mendirikan partai, ya kan, bolak-balik saya itu kan ingin multi partai kan 99 itu. Nah 99 masuk partai ini, calon eksekutif, calon legislatif. Jadi Prof sudah mulai aktif politik 99 Prof ya? Sebenarnya tahun-tahun 95 itu sudah mulai juga gitu kan, tapi yang agak genjot itu 98 ke atas. Karena saya juga waktu reformasi itu saya juga berjuang, ya kan, sama kawan-kawan dan para mahasiswa
para LSM dan organisasi dan masyarakat ya, dan tokoh-tokoh yang lainnya lah, tak perlu kita sebut satu persatu apakah mereka sudah masih hidup atau almarhum. Nah 99 inilah saya masuk di PPD 1, balik Jakarta, si panas kan, balik lagi ya ngurus jadi sekretaris PAN kan begitu, provinsi, calon ini calon itu. Jadi saya aktif di akademik dan aktif di juga organisasi politik. Nah itu yang akhirnya saya dua-dua akademik, sosial politik tetap sampai 4. Ya kalau dikaji mungkin sudah 4 partai, nanti saya sampaikan lagi. Saya jadi pengurus di PBB, Partai Bulan Bintang juga, Demokrat. Sampai kemarin juga terakhir 2010 diundang ke Jakarta ya untuk bergabung untuk inisiator Nasdem kan gitu. Nah, tapi sejak 2011 saya tahu ada ikut politik lagi karena saya pernah calon juga, calon bupati, Inho, wali kota. Berapa itu, Bro? 99. Ya paling tidak kompetitif kan? Setidaknya udah coba berapa ya? Kalau menang tuh biasa. Kan begitu. Kemudian di S2 di calon wali kota 2001. Ya kan? Nah, akhirnya saya kalau menang tuh terserah sampai 2013 ya, calon DPR juga kemarin 2009 ya kalah juga. Ya. Jadi juga di calon rektor juga saya pernah 2 kali kalah kan. Jadi saya dalam organisasi itu rasanya tidak hanya politik praktis saya sudah lakukan. Jadi pengurusnya partai, politik praktis, calon ini calon itu. Di akademik saya berusaha juga untuk menjadi top manajernya kampus, tapi ya mungkin belum rezeki saya. Nah pada 20 selesai master tadi, Linda, 2001 Juni, karena saya S1, S2, S3 itu kan adalah bantu beasiswa, jadi tak mengeluarkan duit banyak lah dah. Ya kan. 2001 dapat lagi tawaran, saya lulus lagi tes, artinya diterima oleh salah satu universitas bergengsi di Asia ya, bahkan nomor berapa di Asia, nomor 5 mungkin atau nomor 6 atau nomor 3 dulu ya, itu Universitas Kebangsaan Malaysia ya kan. Juni saya sebenarnya sudah terima, Juli mau Agustus mau berangkat, belum mau kasih lagi. Belum dikasih berangkat oleh universitas. Belum dapat izin lah, Bro ya. Belum dapat izin. Aduh mak, aku bilang bagaimana nih? Aduh, gimana sih sebenarnya? Kita sudah terima nih, belum. Iya. Akhirnya saya November akhir saya mengikuti berangkat saya ke Malaysia. Karena dari Pekanbaru sana itu kan pesawat belum banyak ke sana ya, melalui Dumai, makanya kan. Saya berangkat ke sana. Iya. Sampai di sana saya report pada fakultas dan university sana. Ya kan, orang tuh kan pada saat itu udah sistem online semua kan. Akhirnya apa? Terima saya salah satu di fakultas sana. Dapatlah pembimbing saya itu. Ya kan, kampus saya tenangkan dulu. Ya kan, saya berangkat aja sana. Karena melapor kalau tidak November ini, Juni tak jadi tadi, November juga Desember tidak. Habis langus kan? Rugi kan? Ya sama dengan S2 tadi 3 kali saya nak berangkat tak jadi. Ya tak? Nah, kemudian saya berangkat sampai sana saya dapat salah satu profesor saya dari Amerika. Waduh baik sekali profesor, memang bagus dia, tegas ya, penyayang juga lah ya, bagus dia. Dia dikontrak sana udah 5-10 tahun dan 15 tahun. Ya. Masih ingat apa sekarang udah lama gak ketemu, mungkin udah pulang ke Amerika ya. Terus saya disuruh konsultasi sama beliau karena di Malaysia itu kan ada program 3. Program riset ini saja A ini artinya fokus riset semua, tugas banyak ya. Nah cuman ada teori mengambil mungkin bahasa Melayu 1 semester. Tapi situ semua nyawanya kalau tidak lepas ini di program riset ini ya Dinda, kita tidak bisa pindah, habis hangus semua. Yang itu program A lebih berat. Program B ada teori, ada disertasi. Kalau tadi kan riset itu disertasi situ, termasuk beberapa konsep teoritis semua situ kan. Nah program C tadi kan ada juga kalau yang S3-nya 2 itu aja, mungkin yang untuk S1 S2 kan ada yang bentuk makalah saja ya kan. Nah jadi program A atau program B, saya mikir dong, dia tanya sama profesor saya, coba kamu program ini dulu, program A ini ya lakukan. Alhamdulillah mungkin nasib lagi baik.
Ya kita konsultasi, ini nama untuk disertasi saya, proposal saya dan sebagainya. Tidak jauh berbeda, dia baca, akhirnya begini. Ya sampai ngambil apa? Cobalah ke lapangan katanya kan, kan begitu. Ya saya lakukan ke lapangan, balik lagi saya, karena saya ke lapangan itu saya meliti tentang masyarakat terasing kan. Nah, berkali-kali sana nanti balik lagi, diceknya lagi kan gitu. Cek lagi beberapa kali, disuruh seminar. Seminarnya kan ada sampai 4-5 kali, biasa sana kolegium dan sebagainya kan. Ya alhamdulillah saya itu mungkin sekali putus. Ya kan, karena situ ada beberapa teman yang belajar dari Finlandia juga, dari Jepang, dari Amerika maupun dari Sarawak, Thailand kan. Baik senior pun mau junior yang seangkatan saya itu. Apa kata profesor saya itu? Nah, ini ceritanya S1 S3. Nanti baru sampai ke profesor kan. Kan begitu. Ya tak? Jadi ketika saya berada di itu, dia tanya sama saya. Saya aneh. Di sana kan wajib menulis bahasa Melayu. Ya tak? Makanya semua mahasiswa wajib ambil bahasa Melayu 1 semester, walaupun dia ngambil program riset. Kan begitu. Saya tanya, duh kalau aku nulis bahasa Melayu bahasa Indonesia ini kapan saya mau go internasional? Akhirnya saya sudah seminar, saya sampai bab 3, mau masuk bab 4 lagi, ya kan. Saya ngajukan sama profesor saya, mengandaikan di sana kan, atau ini harus nunggu 3 bulan lagi, 1 bulan 2 bulan ya, kamu harus bikin surat permohonan kan gitu kira-kira. Yalah saya coba, diterima. Ya tak sampai sebulan lah ya, karena untuk nulis bahasa Inggris atau bahasa Melayu sana harus ada rekomendasi profesor kita dan juga pembimbing lah gitu kan, dan fakultas dan juga universitas. Saya nulis. Nah pada akhirnya saya juga menyelesaikan di bawah target. Ya kalau misalnya ya tak boleh sombong pula, takabur kan. Jadi saya bisa selesai. Saya itu kalau di sana kan namanya 14 semester juga. S1 kan 14 semester, S2 juga 14 semester, S3 juga 14 semester. Artinya orang bisa selesai 7 tahun, kenapa kita tidak bisa selesai 3 atau 2 tahun atau 16 bulan, 18 bulan. Itu mungkin ya S2 ya. S1 orang bisa selesai 7 tahun atau 5 tahun, kenapa kita tidak selesai 4 tahun atau 3 tahun setengah kan gitu. Di S3 saya orang bisa selesai sampai 7 tahun ke atas dan sebagainya. Saya bersyukur pada Allah saya itu anugerah juga sih. Selesai saya 4 semester. Jadi dari CC sama profesor saya itu bukan langsung di sidang lagi di senat di universitas kan. Nah kan begitu, dengan kerja keras penelitian sampai setahun lebih lah di lapangan terus bla balik. Itu disertasi kita itu dikirim. Kita nggak tahu kemana dikirim, ke penguji eksternal. Apakah ke Amerika, ke Jerman, ke Australia. Ya kan sudah ada tangan tadi sama profesor kita, nanti disidang lagi di universitas itu. Nanti dikirim lagi, kita nggak tahu. Kadang kita menunggu ACC dari universitas luar negeri itu seorang penguji eksternal itu bisa 2 bulan, 3 bulan, bahkan sampai 2 tahun. Itu kalau kita nasib beruntung. Dan kalau tak nasib beruntung, kalau penguji eksternal bilang dari universitas kita nggak tahu, kamu belum layak jadi megang gelar doktor atau PhD. Yang situ balik ke universitas kita lagi, ya kan Wan? Apa Dinda? Itu bisa ini stres. Wah, nunggunya lagi, kemudian tak layak. Banyak ulang-ulang lagi, itu banyak stres. Tapi saya bersyukur 2 bulan saya putus, 2 bulan setengah lah ya, 2 bulan lah setelah itu. Ternyata dari Jerman saya pengujian saya dari eksternal. Di Jerman ya setelah masuk lagi disidang lagi. Baru saya diuji oleh 7 profesor salah saya itu 6-7 profesor ya 2001 November saya kuliah. Kemudian Juni 2004 ya kan salah itu ya nunggu setahun lebih lah baru wisuda kan. Jadi saya hitung itu ketika yudisium saja, wisuda itu kapan aja kan. Nah, pengambilan ijazah itu kan paling kan setahun lebih lagi kan nunggu. Ya nyaman, saya tenang. Ini saya bisa juga dengan disertasi saya, bukan saya mau takabur, orang mungkin 5-6 bab, kenapa saya 8 bab? Nah itu panjang lagi cerita ya kan. Jadi saya bikin 8 bab, nah itu saya
Wah, nyaman baik-baik apa dengan pertanyaan-pertanyaan para penguji, beberapa profesor itu kan ya alhamdulillah. Ya lolos saya kan, lepas. Itu untuk S3. Nah, ya kalau ditanya untuk sampai gimana, Dinda? Kalau profesor begini, Dinda. Makanya saya jalani hidup saya. Ya kan? Nah, selesai saya 2004 Juni, saya balik ke kampus lagi, ke Pekanbaru kan gitu. Nah, mulai saya ngajar. Ya dah. Juga ikut organisasi sosial masyarakat dan sebagainya. Dan 2005 kan wisuda. Kan begitu. Itu kata salah saya nunggu lah setahun lebih gitu ya. Ya ikut juga saya wisuda. Saat itu berapa 10 orang yang wisuda dengan berbeda fakultas kan. Di sana kan wisuda sampai seminggu. Diploma S1, S2, S3. S3 paling saat itu ya 10 orang lah ya. Yang lain itu banyak seminggu itu. Yang saat itu yang apanya raja ya. Yang melantik saya itu raja itu kan. Yang difoto itu. Nah, pulang saya ke kampus. Yang aktif lagi kembali. Tanggal apa malam bulan suci Ramadan itu. Ya kan? Ada semacam petunjuk dari Allah juga mungkin nama malaikat kan. Ya saya tetap nulis. Selama saya kuliah S2, S3 itu saya tetap nulis. Ya kan? Dengan menyajikan berbagai makalah. Lokal, nasional, dan internasional. Nah, jadi dua itu saya dikumpul-kumpulan. Jadi ada niat untuk saya pikir kenapa saya gerak hati saya untuk mengumpul karya saya. Kan gitu. Akhirnya saya kumpulkan lah pelan-pelan. Selama bulan puasa. Saya kumpulkan dulu artikel-artikel saya sudah direkumen karya ilmiah populer di beberapa media. Kalau tidak silap saya terkumpulnya 333, ya kan? Kemudian saya kumpulkan lagi makalah-makalah seminar nasional, lokal, nasional, dan internasional itu. Ada berapa? Saya kumpulkan buku-buku saya 2004-2006 itu. Ada 43 buku ditambah lagi makalah-makalah tadi ya mungkin mencapai 60 tambah artikel-artikel yang saya ambil aja dari 300 lebih itu 100 lebih. Kan begitu. Iya kan? Nah, jadi 43 buku tambah makalah mungkin sekitar 30-40 tambah jurnal-jurnal ya 60-70 lah ya. Kemudian tambah artikel yang 300 tadi. Saya ambil aja sekitar 100 lebih. Kan terlalu banyak. Saya kumpulkan. Udah saya kumpulkan tambah lagi dengan karya seni saya, album yang saya ciptakan 2001, 2023 sampai 2005. Sambil saya kuliah saya menciptakan album dengan karya seni ciptaan saya sendiri. Saya kumpulkan. Dan itu setelah saya kumpulkan karya ilmiah akademik dan karya ilmiah populer dan jurnal-jurnal dan buku-buku serta artikel, makalah-makalah, saya kumpulkan lagi tentang pendidikan pengajaran. Tridharma artinya istilahnya dalam perguruan tinggi itu Dinda, pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dan IMTA ya, dan seni. Ada 4-5 pesan itu. Saya kumpulkan itu saya bicara dengan Pak Rektor saat itu kan dengan Pak PR. Gimana saya udah mengumpulkan ini bisa coba-coba saya ingin jadi profesor gitu. Ya, ditanya juga sih. Ya kan Dokter Seno, saya menjadi doktor. Pangkatnya apa sekarang ini japungnya? Saya baru lektor saya bilang. Dengan kumsa itu 200 lebih atau 300 ya. Salah saya 200 lebih lah. Kum lektor, jadi 3C. Ya kan, asisten ahli jadi 3C, lektor ya kan. Dengan keberanian saya coba. Ya, dicek lah sama fakultas, prodi, fakultas, universitas, ya kan, direktorat. Lama juga lah nunggu. Salah saya nunggu mau juga dari 2006 itu sudah saya masukkan awal. Kemudian 2006 9 bulan mungkin baru disidangkan senat, disidang lagi. Iya, sidang lagi di senat universitas.
Saya nggak tahu sudah berapa kali, saya nggak tahu. Kita sekali atau 2 kali, pokoknya ceknya sudah. Udah sidang di universitas, dapat kabar lolos. Nah lolos, saya nggak tahu kum udah berapa saya itu. Saya kan loncat ini, profesor saya loncat. Begitu Dinda. Ada profesor orang kan, saya kan loncat dari 3C dengan kum 200 lebih ke guru besar dengan kum 1000 lebih saya. Ya kan 1000 lebih kum saya. Ya ini maaf, ini bukan sombong takabur. Ya kan? Berarti kan 1000 lebih kum saya. Itu untuk mencapai kum 200, kita 200 lebih mencapai 1000 itu kan berat tuh. Ada. Ada juga, banyak juga teman-teman, ada yang dari 3D, ya kan? Dari 4A untuk mencapai profesor, ada yang 4B kan? Kan tidak terlalu banyak mengumpulkan kum kan? Paling-paling 300 400 kalau sudah 4A atau 4C, 4B kan? Nah, saya saat itu apa? Saya beranikan diri aja. Karena agak termotivasi bulan-bulan Ramadan ya. Puasa. Lolos di sini di universitas, kan dikirim lagi ke LK di Kooperatif 10 di Padang. Ya kan? Tadi nunggu situ 9 bulan, bawa lagi ke sana. Tak berapa bulan saya nggak tahu itu. Ya kan? Disidang lagi mungkin di sana. Ya kan? Berapa guru besar lah nyidang di Kooperatif itu. Udah, terus kirim lagi Jakarta. Jakarta kan ke Dikti. Ya kan? Saya nggak tahu tuh berapa kali sidang, akhirnya nunggu juga saya. Setahun 3 bulan. Jadi 2007 itu saya ada profesor. Kalau di yayasan saya kan dari universitas kan ada profesor. Di akademik kan lolos, di akademik sudah lolos katanya, saya dapat berita. Dikirim ke Jakarta bahan saya lagi. Itu kan sistem manual. Sampai Jakarta saya soal sidang itu saya nggak tahu urusan institusi tersebut lah, instansi terkait. Nunggu saya 1 tahun lebih lawan. Apa Dinda? Ya kan, menunggu SK lolos atau tidak nih kan gitu. Nah alhamdulillah, ya kan, akhir 2007 SK turun, saya terima SK. Ya Allah, saya bilang, bisa saya loncat dari kum lektor ke guru besar dengan kum lebih dari 1000. Lalu saya berdoa lagi kepada Allah, bersujud syukur saya, ini anugerah. Itu belum saya masukkan semua tuh karya saya. Ya kan, kalau iya. Kalau saya masukkan lagi mungkin 1600-an 500 ya kan. Nah, itu enggak saya masuk semua, kan begitu. Ya, jadi saya dapat profesor tuh banyak saya ditanyakan oleh orang-orang. Pada umur berapa saya dapat profesor? Mungkin ya sekitar 38-an lah ya. Ya, pokoknya di bawah, iya 2007 itu udah masuk kan. Ya begitu, kok ada yang nanya, karena saya pakai ilmu padi ya. Saya orang ini kan selalu santai aja, baju kaos, blue jean kan, sandal jepit kan, mana-mana kan gitu aja. Jadi orang nggak nyangka saya ini seorang dokter atau seorang profesor atau ilmuwan kan. Jadi saya jalan dia banyak yang tanya, tapi saya nggak mau ngomong sih. Udahlah, itu kan anugerah Allah, saya bilang. Kalau saya jelaskan, saya lihat dulu. Kalau saya jelaskan panjang, saya bilang. Begitu. Jadi makanya saya jelaskan pada siapa yang tepat, saya jelaskan secara akademik. Kalau yang mungkin non akademik saya jelaskan mungkin nanti maaf ya mungkin tidak bisa nyambung gitu kan. Nah, jadi lebih bagus saya bilang dengan filosofi saya itu anugerah Allah. Ya kan, mungkin sesuai dengan pekerjaanmu, dengan karya-karyamu, baik secara akademik maupun non akademik maupun secara seni kan begitu. Nah, itu kira-kira strategi ya kan, nah, teknik dan caranya, proses pembelajaran gimana ya. Kalau tidur sejam 2 jam itu biasa tuh Dinda ya, baik secara akademik. Jadi saya tuh tidak hanya bertugas secara akademik tapi juga non akademik, banyak juga di sosial masyarakat dulu ya. Nah jadi sekarang ini selama 2 tahun saya lebih banyak ya menenangkan diri dulu lah.
Masuk. Saya coba lagi nih. Jadi gini, Dinda. Tidak dengar pula itu. Kan banyak mengatakan kok cepat profesornya kan gitu. Kan gitu Dinda. Jadi saya bilang begini. Ya saya jelaskan, saya loncat dari lektor ke guru besar. Jadi saya bicara seperti itu. Kalau saya bicarakan yang paham tentang akademik kan gitu. Nah, tidak loncat itu kan tahu dari 33C istilahnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka juga tanya, apakah Profesor Seno profesor termuda? Saya nggak tahu itu. Apakah saya termuda? Ya, apakah saya termuda 2007, 2008 itu sudah termasuk saya. Apakah saya termasuk profesor termuda di nasional, di lokal ataupun internasional? Saya nggak tahu tuh, saya bilang. Itu kan orang mengevaluasi, menilai. Pada saat itu saya 2007, 2008 saya sudah profesor, saya bilang. Tapi saya tak pernah mengatakan saya ini profesor termuda, kan begitu. Tapi orang lah menilai, kan begitu. Artinya kan saya di bawah 40 sudah profesor, kan begitu. Ya, akhirnya kan saya kan dengan ilmu padi saya kan tak menyombongkan diri. Kan gitu Dinda. Kan orang bisa menilai. Jadi kalau Dinda nanti mau bikin judulnya, bikin aja situ. Apakah Profesor Seno ini dianggap pada 2007-2008 dianggap sebagai profesor termuda? Saya nggak tahu itu. Apakah termuda lokal, nasional atau global kan gitu. Ya kan nanti terlalu sombong kan orang bilang masih ada lagi kan di bawah itu kan. Jadi saya nggak mau itu yang sosok itu. Nah, itu poin ya. Ya poin. Nanti dengan ilmu padi itu tetap kita pakai, bukan lalang. Ini baru karya saya sudah 300, 400-an, 500-an tak masuk semua gitu kan. Ya kan? Nah, itu belum saya masukkan semua udah dapat gelar profesor itu. Itu yang cepat saya mengantarkan loncat. Jadi jangan kita 2-3 buku, 2-3 jurnal, Nah, kita lah menganggap kita hebat, ya. Jadi tak mau saya seperti itu. Itu gitulah pribadi saya Dinda. Ya, istilahnya kalau para wali itu dulu, zaman mulainya majunya ke Islam tuh ada terkenal dengan berapa, kalau di Jawa kan 9 wali ya kan. Nah, saya kan orang manusia biasa, mau nganggap saya kan tidak pernah mengatakan saya ini doktor, profesor dan sebagainya, ya kan. Tapi itu terserah orang. Jadi para wali dulu itu juga ada namanya wali kutub. Artinya wali itu tersembunyi dia. Tapi itu kekuasaan Allah. Dia punya karomah masing-masing. Ya kan? Semakin banyak kita bicara yang tidak jelas, semakin banyak dosa kan gitu. Karena perkata yang jelek itu dari syaitan. Sedangkan perkataan yang baik dengan kejujuran, dengan kebenaran itu dari Allah melalui malaikat. Betul tak? Kan awak kan termasuk salah satu ustaz kan Dinda. Itu kira-kira, ya kan? Apalagi Jadi kira-kira. tadi kita udah dengar cerita Prof lah, proses Prof dapatkan gelar dari S1, S2, S3, juga teknik Prof dalam mendapatkan gelar profesor itu juga, dari strategi yang Prof laksanakan. Terus sekarang kita tadi juga dengar cerita kalau Prof juga berkecimpung di dunia seni, Prof. Seni, organisasi juga aktif kan. Terlebih dari yang akademik sudah pastilah kan, seorang profesor. Tapi apa yang bikin Prof tertarik dengan dunia seni, Prof? Biasanya kan profesor itu kan sibuk dengan pendidikannya, akademik, banyak ini. Tapi Prof masih sempatkan diri untuk berkecimpung di dunia seni. Apalagi sudah banyak rekaman, Prof ya. Banyak tidak tapi jadilah. Ya, saya ini kan termasuk orang yang multidisiplin ilmu kan gitu. Jadi Dinda, ya karya saya kan tidak hanya di bidang bahasa Inggris dan linguistik. Saya kan linguistik murni. PhD saya kan philosophy doctor, itu linguistik murni, pure linguistik. I wrote my books, my papers, and the articles not only from my major English TOEFL
and English linguistic and pure linguistic, but also multidisiplin. Ada itu sastra, ada itu saya tulis politik, ada saya tulis ya sastra puisi ya, ada kebudayaan ya, ada secara antropologi, sosiologi kan gitu kan, ada politik, bahkan juga ada berapa sumber-sumber tentang ekonomi ya kan, lintas ilmu lah gitu kan. Itu saya lakukan aja dengan mungkin dengan pengalaman saya secara akademik dan secara eksternal. Jadi kita ini sebagai profesor jangan terlalu kaku gitu. Dengan pertanyaan Dinda tadi sebagai jurnalis ya, wartawan saya sangat interest. Kenapa tidak seni? Saya lebih dulu seni, Dinda. Karena saya ini keluarga saya juga banyak darah seni. Saya SMP dah pandai SD SMP dah pandai menyanyi. SMP dah pandai metik gitar. Tapi SMA juga sering main musik, ya kan? Kuliah saya juga main seni. Nah, tak bagaimana saya tapi tidak fokus karena itu kuliah kerja. Tahun 89 saya ikut kompetisi lagu pop yang dihadiri 350 orang saat itu kalau silap saya 7 hari 7 malam. Saya pula dapat juara 1. Astagfirullahaladzim, ini anugerah Allah ini saya bilang kan. Saya sungguh-sungguh. Nah, sebenarnya saya itu dari seni dulu baru ke akademik. Maka dalam beberapa media saya tulis seniman yang cinta akademik. Nah, cuman pada 89 itu sampai ke atas saya kan ingin menyelesaikan S1, sedang nulis skripsi. Saya berpikir begini, duh gimana yang satu ya kan? Tapi Allah memberatkan saya, janganlah kamu ke musik. Oke, kita lanjut lagi, Prof. Baik. Tadi karena azan bentar, Prof, ya, kita pause sebentar. Iya, iya. Jadi sekarang ini saya baru tahu kalau ternyata Prof ini juga seorang seniman. Oh iya, baik. Jadi saya sekarang nih, Prof ini nyaman dipanggil seorang seniman yang mempunyai gelar profesor atau seorang profesor yang memiliki jiwa seni? Prof lebih nyaman di mana sekarang kalau dipanggil? Itulah, jadi gini Dinda. Bagus pertanyaan awalnya. Karena Prof seniman juga. Iya. Akademisi juga. Iya benar. Organisasi politik ya juga. Jadi Prof ini nyamannya dipanggil ya, seorang makanya saya apa kan sekarang? pengen kan multi kan. Ah. Jadi itu kan semacam apa ya, bersyukurlah pada Allah diberikan kelebihan dan di orang tuh kan ada kelebihan ada kekurangan, tidak ada manusia sempurna. Jadi saya begini, saya itu kan lebihnya seniman dulu. Jadi pernah juara pop singer, tapi tidak karena kuliah dan kerja, saya tidak fokus seni lagi gitu. Nah, saya fokus ke akademik dengan sibuk akademik, sibuk organisasi, kerja dan sebagainya. Entah bagaimana tahun 2001 ketika S3 itu akhir kan awal 2002. Ya kalau kita kuliah kan saya kan ada gitar gitu kan. Capek belajar, ya enggak? Nah, istirahat sebentar metik gitar. Terciptalah berapa lagu. Pertama saya ciptakan lagu-lagu Melayu Riau. Yang terkenal dengan album pertama tuh Riau Melayu Berdendang. Di YouTube ada itu. Tapi saya tidak boleh sombong pula. Saya menciptakan itu hanya sekedar ciptakan tapi dasar musiknya saya biarkan dulu. Nah ketika sampai ada 30 lagu saya pilih, saya ambil 10 ya kan. Selesai S3 saya jumpa kawan di sini, kawan-kawan lama. Ini ada lagu dari saya sebagai syairnya, kemudian saya akan vokalnya, kemudian saya ini musik dasarnya, bergabung ya, latihan lah berapa kali kan, seminggu atau sampai sebulan lah gitu. Tahun berapa itu, Rob? Itu 2004. 2004 awal. Sudah mulai grup musik berapa ya? Ya, sudah mulai ingin menciptakan album. Terserah lah mau laku atau tidak. Ya kan? Penting berkarya, Bro. Yang penting ada karya. Buku juga gitu, artikel juga gitu kan. Daripada kita tak berbuat berbuat. Itu penilaian orang, terserah lah nanti kan. Dulu kan Nabi Musa sampai ke Rasulullah kan bahkan ingin menyampaikan kebaikan tuh orang tidak mau ya. Jadi ya kita baik aja. Ya kan? Nah, ini saya coba kolaborasi dengan teman-teman 3-4 orang. Oke, nyaman, nyambung. Nah, terciptalah lagu Melayu Riau Berdendang.
Kan gitu, situ ada juga visi Riau Melalui Berendang nih ada untuk 12 kabupaten, 11 kabupaten. Udah diciptakan, direkam studio, kemudian kolaborasi musik juga, rekam di studio, setelah rekam studio, kemudian besoknya kita mix lagi dengan syuting ya. Ya syuting pun belum puasa juga tuh. Rekamnya bulan puasa, rekamnya di hari bulan puasa, syutingnya bulan puasa juga tuh Dinda. Jadi dengan apa namanya ini kan itulah kuasa Allah, dengan dahaga aja kita bisa gini kan. Tapi itulah mungkin saya sering pada bulan suci Ramadan itu selalu banyak dapat hidayah tuh. Itu coba profesor juga, doktor itu juga kan. S1, S2, S3 sampai profesor gitu juga. Tapi saya menciptakan seni. Itulah kuasa Allah. Akhirnya saya nih, dah cobalah. Ya cetaklah. Dan mix. Cetak. Sudah dicetak, coba lu sampel beberapa kali kan. Ya pernah juga masuk TV Riau berapa bulan. Kawan ada soalnya Prof Dr. Seno kan. Saya doktor baru 2004 kan. Udah pakai gelar doktor saya. Lantas ya ada juga yang dari salah instansi di kota Madya Pekanbaru nih menawarkan karya saya, di launching lah di Pangeran. Tak berapa ribu saya nggak tahu tuh. Ya kan dibuat CD-nya juga, buat kasetnya. Sempat jualan CD juga itu, Prof. Sempat laku juga itu, Prof. Itu urusan orang kan. Tapi saya pribadi ya, mana yang dulu belum sama YouTube. Ada juga banyak pesan. Ya kan? Tapi tak sama saya kasihkan sama yang lain. Kasih aja ke orangnya. Ada untungnya itu marketing. diambil aja sama dia, Prof. Ada marketingnya. Ada marketing. Tapi dibayar saya dapat juga lah. Loyalty lah, Prof. Royalty itu ya dia bayar saya, di karya saya cetak untuk setahun atau 6 bulan, nanti ini uangnya untuk Seno, nanti setelah 6 bulan kan dia cetak, sudah dia ingin perpanjang terserah. Tapi saya tidak promosikan betul. Biarlah mereka itu aja yang suka dengan karya Prof lah. Itu lagu Melayu Riau. Ya kan, dari 30 saya karya waktu kuliah, saya pilih. Kemudian dari 2005 entah ngapa pula lagi terciptalah lagu pop lagi. Lagu pop itu banyak sebenarnya syairnya, Dinda. Sebelum tahun 2000 juga sih, ya kan? Tapi karena saya pilih, dapatlah 10 lagu lagi situ, saya ambil. Ya kan, begitu juga prosesnya tadi, kolaborasi dengan kawan-kawan yang ada aransemen dasar musiknya saya, vokalnya saya, karya saya ciptakannya. Kolaborasi dengan teman yang sudah juga termasuk profesional dalam bidang musik gitu kan. Udah nyambung. Berapa kali latihan itu pun ngumpul kawan-kawan mau rekam. Jadi apa adanya aja, tidak terlalu muluk-muluk lah gitu kan. Tengoklah apa adanya saja gitu kan. Yang penting bisa tercipta. Ya, jadi satu lagu Melayu, satu lagu pop. Ya, lagu pop itu kan lagu bencana. Nah itu saya ngatakan kenapa tidak di marketing, tidak diapakan. Belum sama YouTube dulu saya udah bikin CD kan. Coba. Saya pikir saya ini lebih banyak fokusnya dulu kan akademik dan organisasi. Jadi seni pun saya tidak fokus 100%. Ya kan, bukan saya mengatakan ini ikut-ikutan orang, tidak, dasar hukum saya ada. Saya seorang pernah juara festival. Kan begitu ya, bukan nyombong ya. Nah, cuman Allah berkehendak lain. Kamu fokuslah ke akademik kan begitu. Jadi begitulah kira-kira Dinda. Pertanyaan Dinda yang bagus tadi juga, kenapa tidak ada seni ya. Jadi di seni doktornya saya ciptakan ketika lagu Melayu juga. Nah ketika saya cetak itu, saya sudah cetak lagu pop, saya menggunakan situ profesor kan. Saya nggak tahu nih apakah ada dokter profesor di dunia ini jadi artis. Artinya begini maksud saya, ya kan? Kan? Itu hukumnya, maaf Dinda. Waktu saya dapat profesor, saya masukkan karya seni saya itu ada kumnya rupanya, ya kan? Tak 32 album itu saya nggak tahu, ada kumnya rupanya karya seni kan. Nah ada kumnya, dinilai oleh tim di Jakarta ya, tim dari pusat. Tapi kalau saya tanya Prof lebih nyaman mana, Prof? Itu kan Prof juga bikin lirik syair, Prof ya. Iya. Itu di darah seniman Prof lah. Tapi sebagai akademisi kan juga menulis disertasi, skripsi. Prof kalau memang ditanyakan lebih nyaman mana, Prof? Saya begini, jadi iya. Kalau saya ngatakan begini ya, karena kan bukan ngambil lahan artis, tidak.
saya lebih cenderungnya itu ke akademik. Ya kan, akademik profesional, karena itu kan ilmu. Ilmu itu kan apa kata Allah itu tidak ada batasnya. Mulai dari bayi, dari kandungan sampai ke tiang lahat. Jadi tuntunan ilmu dari buayan sampai ke tiang lahat. Jadi long life education itu pun sangat. Itu filosofinya. Apa kata Allah tadi kan, aku angkat derajat seorang karena ilmu. Nah, seni itu juga bagian daripada ilmu kan. Cuman ya seni ini kan banyak. Ada yang seni pop, dangdut, rock dan sebagainya. Kan begitu. Sebenarnya saya itu kalau secara ada pesta-pesta saya kan sering nyanyi juga. Ya kan, buat mau lagu dangdut, mau lagu pop, mau lagu rock kan gitu. Cuman dari di atas 50 saya tak mau lagi apanya, suara saya kan Udah tak nggak seperti masanya dulu lagi, Bro. gitu kan. Jadi kalau orang tanya nih, ada juga itu saya dengar kok Prof Niko ikuti bikin album, dia nggak tahu saya bahwa Padahal saya memang itu sudah punya dari dasar. awal, ya, Bro. Saya jadi seniman ikut festival dong secara hukum. Tahun 90-an tuh, Bro, ya. 89, 89, Bro, bahkan ya. saya 87, 89 tuh saya aktif juga di beberapa seni gitu kan. Ya kan, jadi saya ada dasar hukumnya kan begitu Dinda. Yang orang nggak ketawa tuh kan langsung ngeledak gitu, langsung jadi artis itu terserah lah kan, banyak suara orang kan banyak yang bagus, ya kan dan sebagainya. Tapi kan dasar hukum mereka tuh ada nggak? Kalau sekarang istilahnya di Indosiar tuh apa tuh? Idol. Ya kan, ya zaman 90 ke bawah mana ada sistem itu, orang kompetitif dari mana-mana kan. Sama saya juara pidato, juara kuis dan sebagainya. Kira-kira begitu Dinda. Jadi ilmu itu juga penting dunia akhirat, dan juga seni itu adalah sebagai penopang saya supaya saya tidak kehilangan talented saya yang ada. Jadi saya tidak fokus juga sih. Tapi kan kalau Dinda ingin melihat kan lebih banyak fokusnya menulis buku, karya, penelitian, paper dan sebagainya. Karena saya kan tadi Dinda juga tanya salah saya kan buat makalah itu kan sejak S1 sudah buat makalah, baik lokal nasional. Bukan hanya kelas 2 S3 ada profesornya aja, maka kumpulan makalah saya banyak. Bahkan saya berapa negara saya diundang juga ya, berkunjung ikut conference dan sebagainya. Ya kan? Jadi tak perlu juga saya sebutkan negara-negara mana, ya kan gitu. Nah, mungkin di Facebook juga ada, atau Instagram saya juga ada kan. Ada ikut conference seminar sebagai pembicara, ada visiting professor. Ya, paling tidak artinya kita tidak lagak di kandang. Tidak lagak hanya di lokal, di nasional, tapi di luar. Nah di luar itu tidak ada berpakai bahasa Indonesia dong. Kan harus bahasa Inggris minimal, maksimal bahasa Inggris. Ini maaf ini Dinda, karena di eksternal itu makanya saya bilang sama teman-teman, ya apakah tadi dia itu multidisiplin, menguasai atau disiplin dengan 1, 2, 3, 4, 5 jurnal atau makalah. Pagi Scopus sekarang kan main bayar jurnal. Zaman saya dulu saya dibayar jurnal. Kalau sekarang kan bayar 8 sampai 15 juta satu jurnal. Kadang-kadang bisa babal. Jadi kalau ingin jadi profesor Dinda, jangan digesa-gesa, jangan dipaksa-paksa. Murni aja lah. Ya kan, Scopus itu kan bayar itu. Yang jurnal ini maaf ini Bapak saudara sekalian. Ya kan, jurnal itu kan ada kikinya, Q3, Q2, Q1. Kenapa dipaksa-paksa? Kadang-kadang kan ingin kita mencapai cepat, kita harus ini 10 Scopus, 10 kali 10 berapa? 100 juta kan? Itu kadang tak masuk. Kalau saya dapat profesor, saya tidak dulu. Saya dibayar jurnal. Saya nulis di karya ilmiah populer, saya dibayar oleh media. Ya kan? Nah, sekarang kan Scopus harus bayar. Mau kemana dia kirim? Mau ke berapa negara ya? Atau secara nasional. Ya aneh. Kalau kita mendapatkan sesuatu gelar itu dengan profesor, apalagi untuk profesor, tidak mau dia tamat doktor sekarang, kemudian baru mengumpulkan jurnal, buku dan sebagainya, itu kan memaksa diri. Kalau saya kan tidak, sejak 86 saya jadi penulis, sejak saya masih SMA kan, sampai S1, S2, S3 saya menulis, buat makalah kan, meneliti. Dan profesor pun saya juga meneliti. Cuman saya tidak seperti orang.
Artinya begini, maaf Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian, bukan nyindir-nyindir siapa. Ya enggak? Nah, jadi sesuai dengan bidang masing-masing lah. Karena saya di bidang biolinguistik, ada juga bidang eksakta, bidang sosial lainnya. Ini kadang-kadang orang banyak tanya, ya ingin cepat menjadi profesor dia harus kejar jurnal, harus dibayar jurnal yang skopus-skopus. Kalau saya nggak mau itu. Ngapain? Untuk mencapai profesor kita harus bayar jurnal sekian. Belum tentu dapat jadi profesor lagi. Karena syaratnya banyak dapat profesor tuh. Untuk mencapai profesor itu lebih berat juga lagi daripada mendapat. Kalau doktor kan dibimbing, kan begitu. Nah, tempat saya di UKM tuh banyak sekali DO dulu. Ya kan memang begitu peraturannya. Ya kan? Tak peduli dia. Bukan hanya dari Indonesia saja, dari mana pun ada juga DO. Kan begitu ketat ya kan. Di Indonesia juga ada seperti itu. Di Dinda, itu kira-kira yang saya bisa jawab apa yang ditanya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi sih. Ya, jadi kita udah dengar lah kisah atau cerita bagaimana cara Prof dapatkan gelar profesor, juga prestasi Prof dalam dunia akademi, baik seni juga, organisasi, politik dan lainnya. Juga ada ternyata Prof juga banyak ciptakan lagu-lagu juga. Karya ilmiah juga banyak yang sudah Prof ciptakan yang mungkin udah nggak terhitung lagi Prof ya. Ratusan Prof ya. Buku-buku apa namanya lagi, paper, makalah-makalah nasional, internasional kan, lokal. Karya ilmiah populer kan gitu. Terus kita juga udah tahu 2007 Prof itu ketika itu 38 tahun Prof ya. 2008 sih. Ketika dapatkan gelar profesor itu 2007 38 tahun. Ya kan? Iya, karena saya sekitar itulah. Apakah saya nggak tahu tuh? Itu kita juga pertanyakan entah Prof apakah termuda atau tidak ketika itu atau saya tidak. Prof nggak ngurus kayak gitu-gitu ya. Saya nggak ngurus itu. Kalau sekarang kan viral tuh Prof. Iya, banyak yang ngaku-ngaku profesor muda kalau sekarang kan. Iya, betul tuh Dinda. Saya kan 2007-2008 Dinda. Ya juga diwawancara sebagai Dinda, tapi saya tidak pernah mengatakan apa. Jadi Prof Seno ini termasuk profesor termuda. Nggak tahu saya itu. Jawaban gitu kan. Nah, orang lah bisa menilai. Allah alam aja. Allah yang tahu ya. Saya nggak mau sombong-sombong lah. Saya sering ilmu padi kok. Karena yang kita aplikasikan ke dunia tapi kita nih. Sekali bisa jadi lalang. Kalau jadi lalang. Kalau diserang orang kita bisa jadi lalang Prof ya. Iya dong. Iya. Kadang baru 3 jurnal 5. Sudah. Iya maaf ya, buku tak ada. Ya kan, jurnal pun jurnal yang Scopus harus dibayar. Saya kan bilang tadi, saya kalau dari dulu Pak Profesor kalau nggak mau saya bayar jurnal itu kan. Kayak nulis siapa ada. Ini benar kata Dinda itu. Ya kan gitu Dinda. Biarlah orang nilai Prof Prof ketika itu jadi profesor termuda atau tidak. Iya. Prof juga nggak terlalu peduli lah sebenarnya. Nggak peduli saya. Peduli ya Prof ya. Itu anugerah Allah, saya jalan hidup ini. Tetap menggunakan ilmu padi. Nah, ini terakhir nih Prof. Iya. Kita udah dengar cerita menginspirasi sekali cerita Prof, kisah Prof ini untuk dapatkan gelarnya. Nah, ini terakhir mungkin semacam masukan lah pada para pendengar kita Prof. Mungkin yang dengarkan mahasiswa-mahasiswa atau siapapun, bapak-bapak, ibu-ibu, masukan juga mungkin sekalian visi dan misi Prof ke depannya gimana? Mungkin gitu, bagus sekali. Ini mantap nih pertanyaannya. Ya kan, jadi ada visi, ada misi, ada strategis dan program kan gitu. Nah, sebenarnya begini, kan filosofi hidup saya tadi, apa visi ke depan? Ya, kita nggak tahu, dunia ini kan sementara, akhirat kan lebih kekal. Nah, oleh sebab itu bagi generasi muda, visi saya satu, berharap apakah saya sebagai motivator atau tidak, apakah dengan adanya wawancara ini atau kalau dijadikan nanti YouTube atau video bisa termotivasi dari yang menyimak. Pertama, bekerjalah sungguh-sungguh. Bekerja sungguh-sungguh selagi masih sehat, masih muda. Bekerja keras, artinya sungguh-sungguh itu dengan telaten. Belajar, bekerja. Ikutilah aktivitas organisasi. Yang ingat, apapun kesibukan dunia, ingat yang satu. Alif Lam Mim. Ingatlah kepada Allah. Ya kan? Apakah sholat itu wajib 5 waktu dan tambah sunat. Dan juga saya sarankan juga, paksakan untuk baca Al-Quran. Karena itu akhirat itu tidak ada. Saya terus terang aja, saya bekerja itu mungkin dari umur 13 tahun tuh tidurnya kurang. Sampai umur 55
50 ya, 51 itu saya sudah mulai sadar. 50 itu salat dunia sudah saya peroleh, akhirat sudah saya jalani juga, tapi mungkin Allah yang tahu amal kita ini. Nah, ketika ini dalam setahun 2 tahun ini sebelum saya sudah mulai banyak mengurangi aktivitas saya. Aktivitas juga banyak mengurangi karena saya sadar bahwa apa yang diperoleh dunia ini tidak ada yang kekal kecuali akhirat. Nah, bagi generasi muda, visi saya punya potensi dan punya keterampilan, punya ilmu masing-masing. Silakan maju untuk berkembang, untuk membawa nama bangsa dan negara, baik itu secara lokal, nasional maupun mancanegara. Itu satu visi, ya kan? Yang misinya apa? Ya sikap kita. Visi itu kan sikap, niat, motivasi kita. Visi kan kalau istilahnya itu kan mimpi. Apa mimpi kita? Jangan terlalu banyak. Iya, jadi jangan terlalu mimpi. Kalau saya akan mengarahkan tadi kan bekerja sungguh-sungguh, serius, dan kemudian very serious in order to achieve your goals in the world, earth after atau after earth, right? Nah, jadi dunia akhirat itu juga harus seimbang. Itu satu visi. Bekerjalah, punya potensi sesuai dengan potensinya masing-masing, punya bakat selagi masih muda. Tapi ingat satu, the most important thing, the God is very important thing than the others. Ya kan, kekuasaan Allah itu, the authority of God itu yang paling apa? Karena akhirat itu adalah lebih lama. Itu misinya bekerja. Ya, kita tidak paksa, bisa kita bekerja secara pemerintahan kalau ada peluang dari pemerintah atau daerah, APBD, ciptakan peluang kerja. Ya, seperti Dinda ini kan termasuk ini menjadi jurnalis atau bekerja di lembaga masyarakat dan sebagainya, itu kan ada kreativitas. Ya, saya tahu Anda kan seorang sarjana juga, ya kan? Anda kan termasuk ilmu padi juga. Sarjana juga, saya tengok Anda juga termasuk orang yang rajin menjalankan sholat dan sebagainya kan. Nah, itu misi kita apa? Bekerja sesuai dengan potensi kita, kreativitas kita, ciptakan apa? Ya kan? Kemudian apalagi strategis kita? Cara kita. Bagaimana kita memanage waktu? Bagaimana kita mengontrol waktu? Kan banyak itu. Waktu kita bekerja, waktu kita istirahat, waktu kita untuk keluarga dan seterusnya. Waktu untuk masyarakat dan sebagainya. Nah, selagi sehat, kalau badan masih sehat silakan maju. Tapi kalau udah sakit, udah susah. Jadi rezeki itu urusan Allah, tapi kita dengan usaha dan doa. Nah, kemudian ada program. Ya kan, ada strategi itu kan cara dan teknik masing-masing lah. Ya kan, kalau orang IT begini, orang eksata begini, sosial begini kan. Nah, kalau dapat ya multi lah kan. Ada program kita ke depan. Jadi semacam kompas hidup. Hidup itu seperti kompas. Kalau kita tidak punya arah, Dinda, dunia aja sesat. Ya nak? Jadi arahnya kemana? Kalau kita akhirat aja kan, kita perlu makan. Maaf ya, kita perlu kebutuhan hidup. Jangan nanti hidup untuk makan itu sama dengan kerbau atau lembu, cow, ya kan? Looks like animals, but we human being is the perfect from the other species in the world created by the God. Jadi kita itu bukan hidup untuk makan, tapi makan untuk mempertahankan hidup kita, kesehatan kita. Nah, tentu kita perlu mencari rezeki yang halal, ya kan gitu. Itu program, ya kan gitu. Macam Dinda ini kan termasuk dia wawancara sana sini, bisa bekerja sana sini, itu halal. Jangan kita ambil pelan-pelan. Ada sesuatu nanti ada diberikan Allah. Allah tidak akan sia-sia. Jadi kita berusaha dan berdoa, insya Allah. Jadi seimbang dunia akhirat. Tapi ingat itu filosofi saya tadi. Jadilah padi. Janganlah sering-sering jadi lalang berbahaya. Karena begini, Fir'aun itu sudah ada. Dan kapan kita sombong? Ada waktunya. Itu lihat Nabi Musa. Lihat Nabi Sulaiman. Lihat Nabi Musa dan Sulaiman. Lihat Rasulullah. Juga Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh Raja Namrud. Ya kan?
Nah, saya kan di filosofi dari adab 25 itu kan saya udah insya Allah tak takabur saya kuasai juga para Nabi Lut, Nabi Soleh. Tapi bagi-bagi orang berpikir karena di dalam Al-Quran itu sudah ada. Nah, makanya kuncinya pada orasi guru besar saya itu saya sudah masukkan itu Al-Quran Linguistics, Culture Science and Technology. Nah, jadi kenapa saya akan masukkan ilmu dunia dan akhirat situ? Karena ilmu Allah itu Al-Quran itu semua ada di situ bagi orang yang paham. Ini sekadar informasi saja tidak, tapi itu fakta. Ya kan? Fakta. Bagi yang punya ilmu pengetahuan yang dilebihkan Allah, jangan sombong dulu dong, yang takabur. Kan begitu. Enak. Meskipun dia profesor, doktor, apapun gelarnya, nggak bisa itu. Pasti ada yang tinggi lagi kan? Yang satu. Begitulah kira-kira, Dinda. Nah, Oh ya, kalau tidak salah, Prof, saya dengar-dengar juga pernah juara umum 1 karya ilmiah dan dosen teladan pada tahun 98 Kopertis wilayah 10 ya, Prof ya. oh iya. Tapi karena ini kita bincang-bincang sudah 1 jam lebih, Prof, mungkin itu sekedar tahu aja lah, Prof ya. Mungkin ya cukup sekian lah, Prof. Semoga Prof sehat selalu. Semoga Prof tetap bisa menjadi motivasi bagi mungkin mahasiswa Prof, mungkin lingkungan Prof, mungkin juga tetangga-tetangga ataupun siapapun yang berdekat dengan Prof. Ya para pemirsa di Para mana pemirsa juga, para pendengar juga mungkin di bisa mana sajalah, di mana gitu ya. sajalah ya. Dengan segala kekurangan dan Nah. segala kelebihan masing-masing gitu. Mungkin cukup sekian Prof. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga lancar dipermudah urusan kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dinda Ridwan.